Kalau kalian sedang terpuruk, mungkin kalian pernah ngalamin apa yang aku rasain dulu. Mengamalkan berbagai macam amalan penarik rezeki, tapi hampir semuanya nggak ngefek dalam kehidupan kita. Padahal di luar sana banyak testimoni atau pengalaman-pengalaman orang yang berhasil melakukannya. Kalau kamu sekarang sedang ngalamin itu, simak video ini. Di masa keterpurukan, aku ngamalin berbagai macam amalan spiritual terkait rezeki. Contohnya kayak sholawat, duha, sedekah, dan macam-macam. Aku juga mencoba berbagai macam teknik program pulang alam bawah sadar seperti meditasi, sugesti, afirmasi, dan yang sejenisnya, dengan harapan mendapatkan dampak hukum alam yang diciptakan Tuhan. Salah satunya the law of attraction. Tapi kenyataannya masih song juga. Sampailah di suatu momen di mana saat itu aku melakukan sholat malam. Aku sholat tahajud, lalu aku membaca Al-Quran. Di situ aku seakan-akan mendapatkan jawaban bahwasanya aku itu sedang dalam fase pembersihan, bukan fase perjuangan. Karena kalau dulu di dalam fase perjuangan, pada awal-awal aku memiliki ambisi dan mimpi yang besar, aku ngamalin berbagai macam amalan itu, dampaknya memang luar biasa. Beda halnya saat di kondisi keterpurukan. Semua yang dilakuin serasa nggak ngefek apa-apa. Di sepertiga malam itu aku menemukan jawaban bahwasanya seolah-olah aku itu sedang dalam fase pembersihan, di mana aku harus membersihkan dulu dosa-dosa yang telah kulakukan di masa lalu, terutama kelalaian yang kulakukan saat kejayaanku hadir. Karena dosa-dosa itulah yang sebenarnya menjadi tembok penghalang datangnya rezeki dalam kehidupan. Makanya berbagai macam ikhtiar dan amalan penarik rezeki itu nggak ngefek dalam kehidupanku. Dan ini berkaitan dengan hadis Rasulullah yang pernah aku dengar, bahwasanya bisa saja rezeki seorang hamba itu tertahan karena dosa-dosanya. Itu ada hadisnya. Dan juga aku pernah mendengar di sebuah kajian, ada ulama mengatakan bahwasanya kalau seorang muslim itu berusaha keluar dari sesuatu yang buruk menuju ke sesuatu yang baik, dia pasti akan diuji dengan beberapa ujian serta cobaan. Salah satunya terkait rezeki, kesulitan finansial, dan sebagainya. Nah, dari situ aku makin menyadari bahwasanya aku selama ini terlalu ngotot untuk cepat-cepat keluar dari permasalahan ini. Terlalu ngotot untuk segera mencari solusi atas permasalahanku. Segera ingin mengakhiri masa keterpurukan. Tanpa menyadari bahwasanya banyak yang harus kuperbaiki. Terutama hubunganku dengan Allah. Dari kesadaran itu, aku mulai pasrah dan berserah seutuhnya secara total. Lalu aku kesampingkan semua permasalahanku, dan aku mulai fokus memperbaiki ibadah. Dari memperbaiki ibadah ini, aku justru makin menyadari bahwasanya banyak hal yang harus kuperbaiki. Di antaranya perlakuan terhadap orang tua, terhadap pekerja di saat aku memiliki karyawan yang aktif dulu. Dan juga aku menyadari bahwasanya usaha yang aku lakukan itu bersumber dari modal yang kurang baik. Makin menyadari hal itu, lalu aku makin kencang beribadah. Aku bertobat dengan sungguh-sungguh. Aku mulai rutin mendawamkan istighfar. Terus aku perbaiki hubungan dengan orang tua. Aku kunjungi orang tua. Aku datang lalu meminta maaf. Aku meminta doa. Serta aku cium kakinya. Lalu aku minta ridho untuk jalanku ke depan. Dan juga aku mulai menyambung silaturahmi terhadap kerabat dan saudara. Termasuklah bersilaturahmi dengan orang-orang yang menghutangiku atau tempat aku berhutang. Di situ aku tanyakan kabar, aku meminta maaf, aku jelaskan kondisiku apa adanya, lalu aku meminta doa dan ridho dari orang itu agar aku segera diberikan kemudahan untuk keluar dari semua kesulitan ini dan memenuhi semua tanggung jawabku. Jadi setelah semuanya itu, aku juga mulai ikhlas untuk menjual beberapa harta yang aku miliki, seperti mobil, tanah, perhiasan, dan lain-lain. Sampai ada yang bertanya, kok kamu bisa selemah ini? Di mana semangatmu yang dulu? Karena dulu beberapa orang mengenalku sebagai orang yang penuh semangat dan ambisi yang kuat. Karena banyak yang mengartikan ini sebagai sikap menyerah dari mimpi besar itu. Padahal ini justru bentuk tawakal aku menuju mimpi besar itu. Dan tentunya dengan jalan yang lebih baik dan berkah, yang sering aku sebut berkah dan berlimpah. Juga menurutku menyerah dan berserah itu beda. Dan yang aku lakuin pada saat itu bukanlah menyerah dari mimpi-mimpiku, tapi lebih ke berserah sepenuhnya kepada Allah, Sang Maha Pengatur segalanya.
setelah ngelakuin itu semua, aku ngejalanin hidup itu benar-benar lebih mudah, lebih ringan. Karena dalam fase pembersihan itu, kita akan diberi balasan berbagai macam masalah dan kesulitan. Begitu juga dengan celaan orang, omongan orang lain, perlakuan tidak baik dari orang lain terhadap kita. Kita akan disepelekan, dipandang rendah, dan lain-lain. Nah, tapi di saat itu karena aku sudah memperbaiki hubunganku dengan Allah, lalu aku benar-benar bertawakal sepenuhnya, jadi aku melewati semua itu tuh benar-benar ringan banget. Aku bisa melewati semua itu dengan senyum, walaupun banyaknya perlakuan negatif orang terhadapku. Karena tentu kalian bisa ngebayangin lah, yang dari sebelumnya berada di posisi atas, terjatuh begitu dalam, lalu gimana respon di sekitar kita. Mungkin di antara kalian ada yang mengalami juga. Pokoknya di sini hidupku benar-benar ringan, benar-benar mudah ngejalanin semua kesulitan dan keterpurukan yang sedang aku lewati saat itu. Nah, efeknya aku memiliki mental yang benar-benar terjaga, yang selalu terjaga dengan positif. Dari situ aku meyakini bahwasanya dengan mental yang terjaga secara positif itu, aku sudah memancarkan vibrasi dan frekuensi yang positif pula ke alam semesta. Karena hidupku saat itu sudah kulalui dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal kalau ngomong tentang rasa syukur, mungkin kenikmatan atau kenyamanan aku di saat terpuruk itu tidak jauh lebih baik dibanding masa kejayaanku. Tapi anehnya, dengan tawakal yang tulus dengan Allah itulah sangat mudah membuat kita bersyukur dengan hal terkecil sekalipun. Jadi pada saat itu, walaupun aku belum menemukan keberlimpahan yang luar biasa yang mengembalikan atau mengeluarkan aku dari masa keterpurukan itu, tapi setidaknya di situ aku sudah memiliki dampak yang luar biasa. Dengan hidup yang tenang, bahagia, menikmati dengan rasa syukur yang benar-benar ikhlas. Dan semuanya itu serasa lebih mudah. Jadi teman-teman, singkat cerita, setelah aku menemukan jawaban di sepertiga malam itu, lalu aku bertobat, aku perbaiki hubunganku dengan orang tua, lalu aku terima semuanya itu dengan lapang dada, aku terima semuanya dengan ikhlas, tawakal seutuhnya, tawakal secara total, dan yang terpenting penuh sukacita dan rasa syukur. Dan akhirnya dari situ perlahan Allah bukakan tembok yang selama ini menjadi penghalang rezekiku. Perlahan aku dipertemukan dengan jalan keluar dari satu persatu permasalahanku. Lalu aku tidak merasa kekurangan lagi pada saat itu. Aku sudah bisa mencukupi semua kebutuhan di rumah tanggaku, yang mana sebelumnya sampai aku berhutang karena dalam kondisi keterpurukan. Pokoknya semua itu mulai tertata pelan-pelan secara rapi, walaupun tidak secara instan langsung menjadi kaya atau jaya kembali. Tapi setidaknya semuanya itu sudah mulai pelan-pelan terlihat ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Ketika aku menjalani itu dengan rasa yang semakin positif semakin harinya, aku yakin itu tanda-tanda Allah sudah mempersiapkan aku untuk menuju keberlimpahan selanjutnya. Dari semua jalan yang perlahan aku temui itu, aku makin menyadari insya Allah ini adalah petunjuk dari Allah bahwasanya aku akan meraih kejayaanku kembali. Lalu aku memiliki optimisme yang tinggi kembali, memiliki semangat yang tinggi kembali untuk meraih mimpi-mimpiku yang sempat tertunda. Nah teman-teman, untuk cerita detailnya jalan keluar yang aku temui, bagaimana hutangku terbayar, bagaimana aku mendapatkan pekerjaan lagi, bagaimana cara jalan keluar itu datang, perantara lewat siapa, itu nanti akan aku ceritakan di kesempatan yang lain. Karena dalam video kali ini aku fokus membagikan bagaimana proses kita menjalani fase pembersihan dari melewati berbagai macam kesulitan dan berbagai macam keterpurukan sampailah menuju ketenangan dan jalan keluar bagi setiap permasalahan. Karena kalau jalan keluar yang didapat tentu berbeda di setiap orang. Karena setiap orang memiliki masalahnya masing-masing dan jalan keluarnya juga masing-masing. Tapi setidaknya dengan ilmu melewati proses-proses pembersihan ini, mungkin kita akan mendapatkan efek dan dampak yang sama.
yaitu dasarnya dulu ketenangan mental dan pikiran. Jadi itulah teman-teman, sharing-sharing aku mengenai fase-fase pembersihan yang aku alami. Semoga kalian yang saat ini dalam fase pembersihan segera diberi ampunan dan semua tembok penghalang rezeki itu hancur lebur dibukakan kembali oleh Allah SWT. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.